Selamat pagi, perkenalkan nama saya Maria Krispa, NIM saya 19114168884. Saya jurusan manajemen, mata kuliah saya manajemen pemasaran 2. Hari tanggal Kamis 22 Juli 2021, dosen Adi Mursalin SEMM. Soal bagian A. 1. Apakah Anda selalu hadir dalam kuliah manajemen pemasaran 2 lanjutan? Ya, saya selalu hadir karena mata kuliah tersebut wajib diikuti. 2. Berapa kali Anda hadir dalam kuliah manajemen pemasaran 2 lanjutan secara daring? Ada 14 kali pertemuan manajemen pemasaran 2. 3. Apa-apa yang saudara lakukan selama saudara belajar manajemen pemasaran 2 lanjutan secara daring? Manfaat apa yang saudara peroleh mempelajari pemasaran lanjutan secara daring? Yang saya pelajari selama mengikuti pelajaran mata kuliah ini yaitu menganalisis perilaku konsumen dan strategi promosi, strategi distribusi, decultural, environment of global market, branding, market and selling, segmentasi, targeting, positioning, supply chain management, market and product research, dan segment and for of customer. Banyak sekali manfaat dan ilmu pengetahuan yang saya peroleh setelah mempelajari, memahami, dan mengetahui materi betapa pentingnya manajemen pemasaran 2 dalam sebuah bisnis. Soal keempat, apa tugas struktur yang diberikan oleh dosen saudara selama kuliah daring? Jelaskan tugas terstruktur Anda. Membuat ringkasan video dan materi yang telah diberikan, kemudian membuat video rekrut dan diupload di YouTube channel pribadi, kemudian mengirim link tugas tersebut ke dalam grup WA, Facebook, dan Google Classroom. Soal kelima, bagaimana kuliah daring memberi kesan kepada Anda? Platform media apa yang digunakan oleh dosen dalam memberi kuliah manajemen pemasaran lanjutan? Kesan-kesan saya selama kuliah daring yaitu ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dalam kuliah daring yaitu lebih menghemat biaya kuliah dan bisa lebih praktis. Kekurangan dalam kuliah daring yaitu saat jaringan yang kurang mendukung untuk melakukan perkuliahan Zoom maupun Google Map, maka akan lebih susah mengakses materi yang diberikan oleh dosen. Media yang digunakan dalam kuliah daring pada mata kuliah manajemen pemasaran 2 yaitu Zoom, Google Meet, WA, Facebook, YouTube, dan Telegram. Soal bagian B. Nomor 1. Jelaskan pengertian saluran distribusi dan strategi distribusi intensif, eksklusif, selektif, beserta kelebihan dan kekurangannya. Saluran distribusi adalah saluran yang digunakan oleh produsen untuk menyalurkan barang tersebut dari produsen sampai ke konsumen atau pemakaian industri. Distribusi intensif adalah strategi distribusi yang menempatkan produk dagangnya pada banyak retailer atau pengeceran serta distributor di berbagai tempat. Kelebihan, memberikan akses yang mudah bagi pelanggan. Kekurangan, banyak toko tidak akan menerima beberapa produk jika konsumen tidak suka memberi produk tersebut di tempat itu. Distribusi selektif adalah suatu metode distribusi yang menyalurkan produk barang atau jasa pada daerah pemasaran tertentu dengan memilih beberapa distributor atau pengeceran saja dalam suatu daerah. Kelebihan, distribusi yang berfokus pada toko pengeceran yang memiliki permintaan akan produk tersebut dan atau di mana karyawan memiliki pengalaman penjual produk tersebut. Kekurangan, karena distribusinya selektif, produk tersebut tidak mudah diakses. Distribusi eksklusif adalah memberikan hak distribusi suatu produk pada suatu
satu dua distributor atau pengeceran saja pada suatu area daerah. Kelebihan, produk tersebut dianggap prestisius. Produsen juga menjamin bahwa toko pengeceran di mana produk distribusikan akan mampu melayani produk dengan layak. Kekurangan, akses produk kepada pelanggan terbatas. Soal yang kedua, jelaskan hambatan atau risiko dalam persaingan global serta kelebihan dan kekurangan Indonesia dalam menghadapinya. Yang pertama, hambatan dalam persaingan global. Ancaman persaingan segmen yang kuat, ancaman pendatang baru, ancaman produk substitusi, ancaman kekuatan posisi tawaran pembeli, ancaman peningkatan kekuatan posisi tawar pemasok. Kelebihan dari globalisasi: 1. Meningkatkan penjualan dan keuntungan dengan manfaat peluang pasar baru sedang tumbuh. 2. Meningkatkan ketersediaan bahan baku murah. Ketiga, untuk meningkatkan daya saing atau kualitas tinggi dari produk dan biaya rendah. Kekurangan dari globalisasi: 1. Volatile, lingkungan mudah dari politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, jadi tujuan perusahaan tidak tercapai. 2. Interaksi dengan berbagai kompleks bangsa dengan beragam ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. 3. Komunikasi menjadi sulit karena perbedaan bahasa, geografi, perbedaan budaya, dan sebagainya. 4. Informasi penting untuk perencanaan dalam hal ketersediaan, kedalaman, dan akurasi sangat bervariasi. 5. Sulit untuk menganalisis persaingan masa kini dan masa depan di banyak negara karena perbedaan dalam struktur industri dan praktek bisnis. Soal yang ketiga, apakah perbedaan antara bauran promosi dengan bauran pemasaran? Jelaskan dengan faktor-faktornya. Bauran promosi adalah suatu kegiatan pemasaran terhadap suatu produk agar produk yang dipasarkan memberikan hasil yang memuaskan. Faktor-faktor bauran promosi: 1. Jenis pasar produk. 2. Tahap kesiapan pembeli. 3. Tahap siklus hidup produk. Bauran pemasaran ialah seperangkat alat pemasaran yang digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran. Dalam memenuhi target, faktor-faktornya: A. Produk. B. Harga. C. Saluran distribusi. D. Promosi. Soal yang keempat, pemasaran online terdiri dari online marketplace atau Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain, online retail atau Lazada, Blibli, dan lain-lain, serta Classified Items atau Kaskus, Rumah 123, dan lain-lain. Jelaskan dengan detail bagaimana cara melakukan pemasaran online tersebut. Online marketplace atau penyediaan layanan jual beli online, yaitu kegiatan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa toko online di internet yang menjadi tempat bertemu penjual dan pembeli yang terdaftar sebagai anggota untuk melakukan jual beli secara online. Pihak-pihak yang berkait dalam transaksi ini adalah pemilik toko online atau marketplace sebagai penyelenggaraan penjual dan pembeli. Online retail adalah kegiatan menjual barang dan atau jasa yang dilakukan oleh penyelenggaraan online retail kepada pembeli di situs online retail. Pihak-pihak yang terkait adalah penyelenggaraan yang sekaligus berperan sebagai merchant dan pihak lainnya adalah pembeli. Classified Items atau jasa layanan pasang iklan di situs online, yaitu kegiatan menyediakan tempat secara online untuk memajang produk atau jasa dalam bentuk teks, grafik, video penjelasan, informasi, dan lain-lain bagi iklanan. Pihak-pihak yang terkait dalam bisnis ini
Di antaranya adalah pemilik situs, penyediaan layanan iklan, classified ads atau pengiklanan dan penggunaan iklan atau pembaca. Soal kelima, bagaimana cara atau strategi marketing untuk UMKM yang baru berkembang? 1. Ciptakan produk yang unik. Sebelum melakukan promosi, terlebih dahulu kamu harus menyiapkan produk yang unik dibandingkan produk yang dimiliki kompetitor. Menciptakan produk yang unik akan membantu kamu dalam menangani persaingan pasar dan membuat konsumen loyal menggunakan produk kamu. Bukan hanya itu, produk yang unik juga akan membuat iklan kamu semakin menarik. 2. Buat tujuan iklan yang jelas. Setelah membuat produk yang unik, langkah selanjutnya yaitu membuat tujuan iklan yang jelas. Dengan tujuan yang jelas akan mempermudah kamu untuk mencapai tujuan iklan. Misalnya, kamu memiliki UMKM kuliner. Tujuan iklan yang ingin kamu capai yaitu memperkenalkan produk atau varian rasa terbaru kepada konsumen. Sehingga saat membuat iklan, kamu hanya berfokus pada satu tujuan tersebut. 3. Lakukan online marketing. Mempunyai UMKM yang sukses dan dikenal oleh banyak orang menjadi impian setiap pemilik UMKM. Pemasaran secara online atau biasa dikenal dengan online marketing merupakan salah satu strategi pemasaran yang tepat untuk mempromosikan UMKM kamu. Online marketing akan membantu kamu untuk mendapatkan pelanggan yang potensial menjadi nomor 1 di Google dan dikenal banyak orang. Ada beberapa strategi online marketing yang bisa kamu lakukan seperti kontak marketing, sosial media marketing, Google Ads, atau video marketing. 4. Buat promosi menarik. Membuat promosi menjadi salah satu cara untuk menarik perhatian calon pelanggan untuk membeli produk atau jasa yang kamu tawarkan. Mereka akan mudah tertarik ketika mendengar istilah promosi. Promosi dapat berupa potongan harga, kupon hadiah, cashback, atau promosi lainnya. Kamu dapat membuat promosi di hari-hari atau momen penting seperti libur akhir awal atau tahun, Lebaran, Idul Fitri, Hari Raya Natal, atau Hari Raya Imlek. 5. Konsisten. Strategi pemasaran bisnis UMKM kamu yang terakhir yaitu konsisten dalam menjalankan strategi pemasaran yang kamu gunakan, di mana tujuannya adalah untuk membangun kepercayaan konsumen terhadap UMKM kamu. Misalnya, ketika kamu menggunakan strategi kontak marketing untuk mempromosikan UMKM kamu, maka tetap konsisten untuk membuat berbagai konten dan terus lakukan evaluasi untuk menghasilkan konten yang berkualitas. Soal bagian C. Silakan buka link video. 1. Bagian video A. Judul video marketing bauran pemasaran. Makna dari video tersebut, marketing mix merupakan cara kunci sukses bagi kemajuan perusahaan yang akan bekerja dalam sektor pemasaran. Teori pengertian marketing mix. Wawasan memberikan motivasi dan inspirasi tentang manajemen pemasaran dan juga menambah ilmu pengetahuan. Soal bagian B atau video bagian B. Judul video Marketers in 20 Minutes Marketing adalah permainan otak. Makna dari video peluang usaha harus benar-benar memutar otak dan melakukan inovasi marketing dengan lebih kreatif. Teori video Marketers in 20 Minutes. Manfaat yang saya dapatkan memahami dan mengerti tentang materi marketing mix secara detail. Wawasan pengetahuan saya bertambah serta materi saya pelajari dapat menjadi bekal di kemudian hari. Kedua, mahasiswa wajib menonton video 8 dan video 9 yang dibagi di grup WA dan jawablah pertanyaan di atas yang berkenan dengan video 8 dan video 9. A. Video 8. Membuat headline yang
Meng-closing tree. Judul video membuat headline yang meng-closing tree. Makna video bagian terpenting dari sebuah iklan, konten dan sejenisnya yang tujuan utamanya untuk menarik orang berhenti membacanya. Jika orang tersebut sudah tertarik dengan headline yang kita buat, peluang untuk mendapatkan audiens lebih besar. Teori video. Dalam video membuat headline yang meng-closing tree, teori yang dibahas yaitu membahas kepentingan diri sendiri, model berita, rasa keingintahuan, menawarkan cara cepat dan mudah, benefit headline, comment headline, claim headline, teaser headline. Manfaat: saya dapat memahami dan mengetahui materi headline yang meng-closing secara detail. Wawasan insight saya bertambah serta materi yang saya dapat pelajari dapat menjadi bekal di kemudian hari. B. Video 9. For the descriptive line of escalation. Judul video for the act atau for disclaimer next of escalation, cara mengeksekusi rencana. Makna video tentang eksekusi. Tiap pimpinan pasti memberikan arahan kepada timnya agar dapat mencapai tujuan dengan cara berbeda dan membebaskan berkreasi dalam prosesnya. Teori video. Dalam video 9 ini saya dapat memahami cara mengeksekusi rencana apabila ingin memberi arahan kepada timnya. Wawasan insight saya bertambah serta materi saya pelajari dapat menjadi bekal di kemudian hari. Mungkin sekian jawaban UAS saya. Sekian dan terima kasih.